Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, yang mudah-mudahan senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita memuji kepada Allah, sekaligus juga salam serta sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah dan juga wabil umum kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga melihat sesuatu yang hak itu adalah hak, dan Allah memberikan kekuatan untuk senantiasa mengikuti sesuatu yang hak itu, dan Allah juga memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya untuk melihat sesuatu yang salah itu adalah batil, dan Allah memberikan kekuatan untuk menjauhi segala apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini, kalau kitab Ad-Dawa itu kan udah selesai secara singkat lah. Ini mencoba, artinya mencoba membahas kitab fikih. Artinya besok di malam Kamis berikutnya silakan panjenengan kira-kira milih apa. Kitab fikih tadinya saya mau milih fikih jenazah, cuma kebetulan saya cari kitabnya di rumah nggak ketemu-ketemu. Karena mungkin lama ndak dipakai, mbok mungkin jadi ndak ketemu. Makanya ini mencoba ngaji fikih. Nanti kalau suatu saat minggu depan kira-kira panjenengan tidak merasa dibutuhkan ini, saya pakai kitab yang lain yang bukan kitab fikih, bukan kitab yang kemarin juga. Nah, mengawali di pembahasan ini membahas masalah yaitu sutroh. Ya, membahas masalah sutroh. Sutroh itu minal lughah. Kalau berbicara masalah secara bahasa, sutroh itu hijabun, yaitu hijab atau batas atau penghalang. Jadi yang namanya sutroh kalau dari segi bahasa berarti penghalang atau pembatas. Nah, kalau menurut istilah fikih, yang namanya sutroh itu adalah pembatas, penghalang yang dipasang oleh orang yang mendirikan sholat, sehingga tidak boleh ada orang yang melewati antara orang yang sholat tersebut dengan batasan sutroh yang telah dipasang. Contohnya, contoh saya sholat kemudian memasang sutroh itu misal tembok ini, batasnya tembok, saya sholat di sini, berarti nanti tidak boleh ada orang lewat di depannya. Ini namanya sutroh. Berarti batasan sholat saya menggunakan sutrohnya tembok. Nah, ini terkait masalah sutroh. Kalau menurut bahasa dan menurut kemudian istilah fikih, bahwa batas orang tatkala kemudian sholat dia memasang sutroh supaya tidak dilewati oleh orang lain yang melewati tatkala dia sholat. Ini namanya sutroh. Lantas secara hukumnya bagaimana? Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Karena ketika kita wajib berarti sholat nek dewek sholat tidak memasang sutroh, berarti panjenengan sholatnya sah tapi dosa. Kalau kita mengikuti pendapat wajib. Lantas kalau kita mengikuti pendapat sunnah, ketika kemudian kita mendapati sholat tapi tidak memasang sutroh, kita tidak mendapatkan dosa tapi tidak mendapat tambahan pahala. Nah, sutroh hukmuhu secara hukum yaitu sunnatun indal ulama'i,
Menurut sebagian ulama, sutra hukumnya sunnah. Sebagian ulama menghukumi sunnah. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Kemudian ba'dul ulama'i, sebagian lagi menghukumi wajib. Berarti sebagian ulama menghukumi wajib, sebagian ulama menghukumi sunnah. Kita mengikuti yang mana? Wajib masing sunnah. Berarti sebagian mengatakan hukumnya sunnah, sebagian mengatakan wajib. Artinya kalau satu-satunya dengan itu tadi mengikuti pendapat yang wajib, Anda sholat, misal sholat ini, kamu sholat, jenengan sholat yang tengah-tengah, orang-orang penghalangnya, tidak ada yang membatasi antara jenengan dengan sholat, maka jenengan sholatnya sah tapi dosa. Karena tidak memasang sutra jika Anda mengikuti pendapat yang wajib. Karena pendapat di sini dikategorikan oleh ulama, ada sebagian yang menghukumi sunnah, ada sebagian yang menghukumi wajib. Itu seperti itu. Dan kita tahu, kita bisa mengetahui mana halal, mana haram, mana sunnah, mana kemudian makruh, mana itu mubah. Ini kan karena oleh ulama-ulama fikih. Kalau Nabi tidak mengatakan itu. Nabi kan enggak. Nabi hanya menganjurkan, menyuruh, melarang. Itu seperti itu. Adapun kemudian klarifikasi hukum yang ditentukan oleh fikih, akhirnya kemudian ada istilah wajib, ada istilah sunnah, ada istilah makruh, ada istilah mubah, dan yang lain-lain. Ketentuan hukum fikihnya seperti itu. Nah sekarang seperti ini. Dalilnya apa saja yang menjadi dalil sutra? Dalilnya apa sih? Dalil sing menjadi landasan, kemudian terdapat aturan sholat kok kudu mesti nganggo sutra. Dalil yang pertama itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nanti panjenengan lihat di hadis Ibnu Majah. Nomor hadisnya adalah 954. Hadis Ibnu Majah 954. Di sana disebutkan, yaitu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sholat ahadukum, apabila sholat, siapa yang sholat, ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyusalli, hendaklah dia sholat, illa sutrati, yaitu menghadap sutroh, wal yadnu minha, dan mendekatlah kepada sutroh itu. Satu hadis menyebutkan perintah Nabi bahwa apabila kita mau sholat disuruh memasang sutroh, dan kita disuruh untuk mendapat, yaitu mendekat kepada sutroh. Makanya kadang-kadang jenengan mendapati kayak gini, ana wong sholat, misal sholatnya di sana, depannya kemudian ada orang sholat lagi, maka sutroh orang yang di sana, maka sutrohnya ini orang yang sholat di sini. Begitu kemudian karena sholat ini sholat sunnah, orang yang ada di depannya yang sebagai sutroh selesai sholat sehingga keluar, maka kemudian orang kedua belum selesai sholat, dia berdiri lagi terus melaku. Jenengane melaku goleti sutroh, karena berdasarkan hadis tadi, waliyadnu, maka hendaklah engkau mendekat kepada sutroh itu. Mulane melaku. Kan ujung-ujung ngomong ngomong sholat melaku. Bagi yang tidak tahu kan mungkin seperti itu ya, sholat kok melaku boleh, nyong semuanya ngertian ngomong sholat melaku ya. Karena itu permasalahannya itu mendekat kepada sutroh. Kayak gitu. Sebetulnya itu tidak dibatasi, hanya saja kita disuruh untuk mendekat kepada sutroh. Misal di sini sudah mendekat, angkanya wong mening sutroh, ini sudah selesai, jenengan belum ngadeg, ya sudah, jalan lagi, mencari sutroh terus, begitu. Cuma hanya saja sutroh itu tatkala kita mendekati sutroh, tatkala kita sholat dalam keadaan berdiri, nek kaki posisi ngadeg, nek sujud kan orang mungkin, main nggak sujud malah kayak gitu, ruku kan orang mungkin, oke mau kepriwe, kan enggak ya? Ya artinya ya dalam kondisi dia berdiri, artinya nek dewek sholat temung dari sujud tok nggak perlu mencari sutroh lagi, kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ini yang kedua. Hadis terkait masalah yang kedua adalah hadis sutra ini ya. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya riwayat Ahmad. Ahmad nomor hadisnya adalah yaitu 15.043. Nomor hadisnya banyak karena kita tahu ya hadisnya Imam Ahmad kan terkumpul dalam sanad Imam Ahmad, jumlah hadisnya 200.000. Oke pun ya, dan dia hafal 1 juta hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Masya Allah ya, hafal 1 juta hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Sementara kitab yang sampai kepada kita itu Musnad Imam Ahmad cuma hanya 200.000 hadis, 800.000 hadis hilang bersama buku yang beliau tulis tatkala bangsa Mongol menyerbu wilayah kaum muslimin pada saat itu, sehingga perpustakaan yang dimiliki oleh kaum muslimin dihancurkan dan buku-bukunya dihanyutkan di sungai Tigris sampai sungainya itu berubah menjadi hitam tinta. Di antara kemudian yang hilang itu adalah 800.000 hadis yang terkumpul dalam hadis Imam Ahmad. Berarti sing nang dewek mung tekane mung 200.000 tok. Masya Allah ya, 1 juta hadis, Masya Allah. Di dalam hadis itu menyebutkan wa idza shalla ahadukum, kata Rasulullah, apabila engkau sholat, wa maka apabila sholat siapa ahdukum, sampean semuanya, apabila salah seorang di antara kalian sholat, wal yastatir, maka hendaklah ia pasang penghalang di antara dirinya dengan orang yang memungkinkan melewati Anda. Di antaranya adalah pasanglah anak panah. Berarti dalam hadis ini riwayat Ahmad singgo sutro anak panah ditancapna. Tujuannya men ora nana wong liwat ngarepe. Mulane sampean cokane ngerti ana wong sholat nang tengah-tengah masjid apa musola, dheweke nggawa tas sok nang ngarepe HP. Tujuannya apa? Sutro. Udu permasalahan dheweke wedi ilang tas udu ya. Karena tujuannya adalah buat sutro. Karena kita dilarang juga, nanti ada larangan kita sholat tanpa menggunakan sutro. Kan malah singgah liwat. Anak wong garap metu mau masjid, sementara kita dihukumi tidak boleh melewati orang sholat. Jadi garap metu kan bingung, kiwung pada sholat nang tengah-tengah kabeh, akhirnya ngenteni meneng. Kayak gini kan, kita kan sering seperti itu. Karena permasalahannya orang-orang yang sholat itu tidak menggunakan sutro. Itu permasalahannya. Berarti kalau di dalam hadis ini Rasulullah menggunakan sutronya adalah yaitu anak panah, ya sutro yang dipakai oleh Rasulullah pada hadis. Kemudian berikutnya, hadis yang berikutnya, ini hadis sutro ya, nanti supaya kita klarifikasi hukumnya. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 3566, kalau di Muslim 502 kalau di Muslim. Yaitu di sana riwayat Abi Juhainah, riwayatnya dari Abu Juhainah. Qala, berkata Abu Juhainah, "Rukizat lahu manzatun," kata Rasulullah, telah dipasang untuk Nabi. Apa yang dipasang untuk Nabi? Itu nanzatun, itu nganzah. Nganzah adalah sejenis tombak. Dipasang sejenis tombak. Kata sahabat Abu Juhainah, aku memasang sejenis tombak. Lantas kemudian fataqaddama, kemudian Rasulullah maju. Fasolat, kemudian Rasulullah sholat duhur 2 rakaat. Ini berarti menunjukkan sholat jamak kosor atau sholat kosor. Sholat kosor kan meringkas sholat. Kalau nanti kita pada pembahasan fikih, sholat kosor kan sholat sing diringkas, sehingga bisa diringkas subuh kambi duhur. Subuh kambi maghrib. Ya nek maghrib diringkas kan di sisi setengah kepriwe. Sisi setengah itu kayak. Nah, lantas kata Rasulullah,
yamuru baina yadayhi, lantas lewat di hadapan Nabi, wis dipasang sejenis tombak nang Nabi. Terus kemudian ada lewat di hadapan Nabi. Apa yang lewat? Wal himaru himar. Himar ke keturunan keledai kambi jaran. Kemudian wal kalbu dan anjing. Lewat anjing kambi himar meliwati. Ngarepe Nabi padahal wis dipasang sutra. Lantas kata Rasulullah, kata di dalam hadis ini, la yumnanu, Nabi membiarkannya dan tidak mencegahnya. Anak liwat kewan berarti nggak perlu dicegah. Ini kewan sampai nih sholat wis nganggo sutra. Anak kucing wah perlu digegek nah shush dia nggak perlu ya kucing. Nah ini perbedaan ulama. Nanti kalau anak kecil itu perbedaan ulama. Kalau anak kecil yang belum balik itu dibiarkan. Kenek anak kecil sing belum balik karena nyun sewu dia dihukumi seperti kucing atau yang lain-lain jika anak itu belum balik. Hukum yang kedua harus dicegah karena bagaimanapun juga belum balik ataupun sudah balik dia hitungannya manusia. Tujuannya bocah cilik dicegah menggo pengajaran. Kalau saya mengikuti nek saya jenengan udah beda artinya nek jenengan mengikuti pendapat yang lain silakan karena itu perbedaan fikih. Kalau saya mengikuti pendapat yang dicegah, tujuannya apa? Menggo pengajaran. Kan gue pengajaran, kata mengikut dok, seperti itu. Oke, kalau anak kecil, nek bocah tua kudu dicegah, ya gitu. Dan berikutnya adalah ini hadis yang agak keras. Hadis yang berikutnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, Rasulullah telah sholat. Tetapi tatkala kemudian dia sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu di hadapannya. Hadis sing liyane Rasulullah sholat tapi nang ngarepe orang sutra. Mulanya kan mau ulama sih menghukumi sunnah. Karena di sini ada hukum yang seakan-akan sholat Rasulullah nganggo sutra. Satu yang lain hadisnya ada yang mengatakan hadis Rasulullah tatkala sholat orang nganggo sutra. Tujuannya kan membahas masa ini menaja pada padu itu. Jadi sebagian mengatakan Rasulullah tatkala dia sholat Rasulullah tidak menggunakan sutra. Bahkan menurut hadis yang lain, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bimina. Rasulullah pernah sholat nang Mina. Dan tatkala Rasulullah sholat di Mina, illa ghairi jidarin, tanpa menghadap ke dinding. Ini kan menunjukkan Rasulullah sholat orang nganggo sutra. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Nomor hadisnya 76, 492, 861. Nek hadis Bukhari. Pantes ulama mau hukumnya berbeda. Satu menghukumi sunnah, yang kedua menghukumi wajib. Derek kadang-kadang sing pententangan. Wajib nih kudu mau sutra, sing jenenge ya apa lah. Jadi kan ya, kadang-kadang kita satu hukum terhadap permasalahan fikih. Kaum muslimin gara-gara kandan ilmu fikih pecucuan terusnya sugari kesuan orang takonan akhirnya sholatnya ada doan nek cedek orang gelem kuwi dilakoni ngantos tahun karena kita tahu sing jenengane hukum kita kemudian tidak bertengkar hukumnya wajib. Hukum ukhuwah Islamiyah saling bersaudara hukumnya wajib. Makanya Islam membatasi entu kesuan nek wis orang tidak sampai membatasi 3 hari. Artinya boleh panjenengan marah orang uli ngelewi batas telung dina. Kalau sudah melebihi batas 3 hari maka dihitung dosa. Sampai kesuan yang dibojone termasuk itu. Nek kesus dina men jona bae. Telung dina jona bae. Telung dina jona. Nah, konek wis telung dina jenengan nyetek haram. Aja diterusna. Karena kan batasannya 3 hari gitu. Artinya sama muslim
Kalau suatu saat kemudian terjadi pertikaian, perselisihan, atau sisi perbedaan yang menjadikan mereka berselisih lebih dari 3 hari, maka hukumnya ditulis dosa. Wah, dosanya bilang-bilang ya. Ingganya kesuan ganti kata ngadi nganti 3 tahun jere. Wah, ini kan bahaya ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang berikutnya. Sekarang hadis yang keras. Hadis yang menjadi pedoman ulama menghukumi sutra. Seakan-akan tadi kan hukum-hukum, hadis-hadis yang menyebutkan sunnah. Nah, sekarang hadis yang menjadi landasan dasar. Kenapa ulama-ulama ada yang menghukumi wajib? Di antaranya hadisnya diriwayatkan oleh, yaitu kata Rasulullah, la tusalli illa ila sutra. Jangan kamu sholat kecuali harus menghadap kepada sutra. Kalimat ini, la tusalli illa sutra. Jangan kamu sholat kecuali harus menghadap kepada sutra. Walat tada ahadan, jangan engkau biarkan seorang pun yang muru baina yadaika, yang akan melewati di depan Anda tatkala Anda telah sholat menghadap sutra. Jangan biarkan orang yang melewati Anda tatkala Anda sholat sudah memasang sutra. Fa'in aba, jika orang yang Anda cegah itu kemudian enggan, falyuqatilhu, maka perangilah dia. Mulane hadis ini menjadi landasan dasar hukum ulama sing menghukumi wajib. Buktinya apa? Buktinya sampai-sampai Nabi kalau suatu saat ada orang mau melewati orang sholat, kita cegah. Nek dheweke ngeyel, maka kata Rasul, falyuqatil, perangilah dia. Karena sesungguhnya dia adalah setan. Ini menunjukkan ada ulama yang menghukumi wajib. Nah, sekarang pendapat sutra menurut ulama-ulama fikih nanti panjenengan silakan milih yang mana. Dari kalangan madhab Maliki atau yang lain. Nah, sekarang pendapat dari ulama kalangan fikih madhab. Sehingga ikhtilafa ulama berdasarkan hadis-hadis tadi yang di atas, maka hukum ulama berbeda-beda. Kalau kita kumpulkan menjadi 4 hukum. Berarti terkait masalah sutra, hukumnya ada 4. Nanti panjenengan silakan milih yang mana. Ya. Hukum yang pertama adalah wajib berdasarkan hadis tadi. Jangan kamu sholat kecuali harus menghadap sutra. Jangan biarkan seorang pun melewati, yaitu sholat di depan Anda tatkala Anda itu sholat. Jika kemudian dia enggan untuk engkau cegah, maka kemudian perangilah dia, karena dia adalah setan. Berdasarkan hadis ini, ulama menghukumi satu wajib. Siapa saja ulama yang mengikuti pendapat wajib? Di antaranya adalah Ibnu Hazm, kemudian Imam Asy-Syaukani, dan dikuatkan oleh ulama hadis abad ini, Nasiruddin Al-Albani. Sampean nek mengikuti wajib berarti mengikuti Imam Syaukani, mengikuti kemudian Ibnu Hazm, kemudian juga mengikuti Nasiruddin Al-Albani. Kene panjenengan mengikuti wajib. Sampai kira-kira ke menu sing dia butuh. Dalilnya tadi, ini panjenengan jenengan soal wajib ya, yang dua dalil direct, itu maksudnya. Kemudian ulama yang kedua sunnatun mutlaqah. Sunnah dalam keadaan sunnah mutlak. Berarti nek sunnah mutlak ini memang hukumnya benar-benar sunnah. Artinya nek panjenengan sholat tidak menggunakan sutra, ki panjenengan tidak mendapat pahala tambahan. Nek panjenengan mengikuti yang wajib, maka jenengan sholat tidak memasang sutra, jenengan sholat sah tapi berdosa. Sholat sah tapi berdosa. Itu ulama yang berpendapat yaitu mutlak, sunnah mutlak diantaranya adalah Syafi'iyah, madhab di kalangan Syafi'iyah. Yang berikutnya adalah wa ahadu, kemudian salah satu pendapat dari Imam Malik. Berarti pendapat yang kedua sunnah mutlaqah, madhab dari kalangan Syafi'i,
dan dari sebagian salah satu pendapat Imam Malik. Kene panjenengan mengikuti yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga, yaitu sunnatun sunnah ayyakhafa idza mayyamurubih. Sunnah apabila panjenengan khawatir sholat, kemudian ada orang yang melewati sholat Anda. Contohnya di antaranya adalah apabila melakukan sholat di masjid-masjid. Oke, pendapat yang ketiga, sunnah apabila panjenengan khawatir sholat panjenengan diliwati nang wong atau sesuatu yang akan melewat di depan Anda tatkala Anda itu sholat. Berarti neng jenengan sholatnya nang rumah terus punya ruangan khusus, ya ora perlu. Berdasarkan pendapat yang ketiga, jenengan sholat di tegalan, di sawah, sing langkawong, ya ora perlu. Itu maksudnya. Tapi nek sholatnya di tempat keramaian seperti masjid-masjid, menurut pendapat yang ketiga, jenengan disunnah. Tatkala panjenengan merasa khawatir jika ada orang sholat lewat di depan Anda. Itu seperti itu. Oke, pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, ini diikuti oleh Ngimdan Malikiyah, sebagian dari madhab Malikiyah, karena sebagian mendapat madhab Malikiyah yang lain, pendapat yang kedua tadi. Kemudian Hanafiyah dan madhab Hanafiyah, berarti mengikuti pendapat Hanafi dan mengikuti madhab Imam Malik. Kemudian yang keempat, pendapat yang keempat, sunnah lil imam wal munfarid. Sunnah tidak pandang bulu, buh nang tempat terbuka, entah itu di masjid, entah itu dimanapun juga, maka disunnahkan menggunakan sutra bagi imam apapun sholat tatkala sendiri. Ki hukumnya 4. Panjenengan mengikuti yang mana kira-kira? Nah, terus kayak gini, yaitu benda-benda yang dijadikan sutra. Sekarang tadi hukumnya ya, dan hadis-hadis ya. Sekarang benda-benda yang bisa dijadikan sutra. Kan mungkin ada pertanyaan, apakah boleh batas sajadah yang kita punya itu dijadikan sutra? Ya gitu misal. Nah, benda-benda yang dijadikan sutra diantaranya kalau dibicarakan di dalam hadis ini, diantaranya satu yaitu nganza. Nganza itu sejenis tombak. Yang kedua kemudian yaitu anak panah. Kemudian jamaah kaum muslimin yang lain atau orang lain. Jamaah yang lain tatkala sholat jenengan sholat nang burine berarti sutra panjenengan jamaah itu. Kemudian tembok. Kemudian tiang-tiang di masjid atau benda-benda di masjid, misal lemari seperti itu, misal kip bisa dijadikan sutra. Nah, sementara kalau terkait masalah batas sholat seperti sajadah seperti ini, ulama tidak memperbolehkan. Kenapa tidak memperbolehkan? Karena tidak begitu dohir atau tidak begitu tampak. Beda nek tembok, lemari, tas gede sok ngarepe ki bisa. Ki benda-benda yang dijadikan sutra. Itu seperti itu. Ini terkait masalah pembahasan sutra. Ada yang mau ditanyakan terkait masalah ini? Iya, silakan. Iya. Itu kata-kata itu kan niat ya. Iya. Niatnya itu kan dari kata-kata saya taruh satu tangan di depan. Iya. Apakah bisa diartikan seperti itu? Jadi istilahnya katakanlah itu kan warnanya biru, kayak hijau. Iya. Hijau saya naruh satu tangan putih. Kan orang juga melihat kalau itu. Iya. Jadi begini. Apakah itu bisa jadi? Iya. Jadi tadi telah disinggung benda-benda yang bisa dijadikan sutra seperti tombak, seperti anak panah, tembok, tiang, lemari di dalam masjid, atau kipas angin berdiri, atau yang lain-lain terkait masalah itu. Nah, sekarang benda-benda misal seperti sapu tangan misal. Nah, maka ulama itu selama benda itu tidak begitu nampak, maka ulama kemudian tidak memperbolehkan. Karena sutra di sini tujuannya adalah supaya jelas, tampak, dohir.
Contoh seperti kayak sapu tangan kan mungkin kecil, itu sehingga ulama masih menghukumi tidak diperbolehkan seperti batas sholat kayak gini. Ini kan yang namanya batas sholat seperti ini kan jenenge sampai gelar sajadah karena ujungnya itu tidak bisa dijadikan sutra karena itu bukan sesuatu yang tampak. Karena kan kita nanti tatkala sholat, begitu kita selesai sholat kemudian kita mau keluar, kita kan tidak boleh melewati orang yang sedang sholat, kan kita tidak boleh. Nah, ketika kemudian orang sudah memasang sutra, kita kan bisa memilih mana jalan yang bisa ditempuh untuk supaya kita tidak melewati orang sholat. Misal kiri sutra, berarti saya lewat di sebelah sananya boleh, karena sutra ini itu seperti itu. Baik perempuan ataupun laki-laki hukumnya sama terkait masalah sutra seperti itu. Ya, seperti itu. Yang lain mungkin. Kalau tidak kita ganti. Rencananya gini. Rencananya insya Allah untuk pertemuan berikutnya, fikihnya fikih jenazah. Karena fikih ini sebetulnya sudah dibahas di tempat yang lain. Jadi rencananya kalau di masjid ini nanti pakainya fikih jenazah. Bagaimana cara memandikan, cara mengafani, cara menyolati, dan besok suatu saat kapan-kapan praktek ngedusi jenazah. Cuma tadi kebetulan saya cari kitabnya aku udah ketemu itu. Insya Allah ya nanti besok saya cari lagi ketemu insya Allah. Insya Allah berarti besok fikih jenazah. Ya nanti saya kirim PDF-nya supaya nanti bisa difotokopi beberapa lembar biar buat pegangan panjenengan. Nanti kan doa apa saja, takbirnya berapa kali dan yang lain-lain terkait masalah itu. Insya Allah nanti menggunakan rujukannya kayak rujukan fikih Imam 4 madhab. Jadi di situ nanti dituliskan sisi perbedaan di kalangan imam-imam madhab. Jadi jenengan kok tinggal milih cocoknya sesuai jenengan cocoknya sing di ngono. Aja mbok padu. Fikih kan soalnya beda-beda. Iya kan, fikih kan soalnya beda-beda. Insya Allah pertemuan Kamisnya akan datang. Cuma ini untuk mengisi kosongan kan akhirnya saya pakai kitab fikih yang ada aja lah untuk sementara gitu. Ya. Ada kelompok orang tidak sholat itu tidak mau di antara wisata. Iya. Nah itu menurut penjelasan Imam Syaukani seperti ini. Menurut penjelasan Imam Syaukani. Berarti Imam Syaukani ini salah satu ulama yang mengikuti pendapat wajib. Dia menyebutkan di dalam kitabnya tatkala pembahasan sutra, ada studi kasus misal, ada orang sholat tidak menggunakan sutra. Kasusnya seperti itu. Lantas di kitab yang dituangkan oleh Imam Syaukani dia menjelaskan, jika ada orang sholat, dia tidak memasang sutra. Lantas ada orang yang melewati di hadapannya, maka yang berdosa orang yang sholat itu. Sampean orang sholat, orang masang sutra, ana wong liwat ngarepin jenengan, sing dosa, kudu sing liwat tapi sampean. Kene menurut Imam Syaukani, ketika Anda sholat sudah memasang sutra, sampean sholat wis memasang sutra, ada orang lewat di hadapan Anda, sementara Anda sudah memasang sutra, maka yang berdosa yang melewati panjenengan. Kita terkait masalah itu. Berarti intinya kalau kita melihat penjelasan Imam Syaukani, nek ana wong ora gelem pasang sutra, dosanya ya ditanggung. Ya artinya kalau suatu saat memungkinkan ada orang melewati dia, karena hukumnya kan berdosa. Kita melewati orang sholat kan tidak boleh, larangan. Maka kemudian melewati orang sholat itu adalah bentuk perbuatan dosa. Dan ketika kemudian kita sholat tanpa sutra, memungkinkan ada orang lewat di depan kita, maka sing berdosa adalah sing sholat, karena orang gelem masang sutra. Sekalipun sutra itu hukumnya dua pendapat, wajib dan sunnah. Kalau saya pribadi, ini saya pribadi ya, saya pribadi jenengan nudi beda. Artinya nek saya pribadi berarti bukan pendapat paten sampai nudi beda. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang wajib. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang wajib. Kenapa mengikuti pendapat yang wajib? Karena sebagai pengajaran supaya kaum muslimin tidak menyepelekan sunnah. Otomatis nek hukumnya wajib, kan jadi orang nyepelekan sunnah.
nanti di sisi Allah kelak itu kemudian yang benar ternyata yang sunnah, oh kita sudah menjalankan terus. Maksudnya seperti itu. Sehingga saya mengikuti pendapat yang wajib sampai ini beda ngono. Itu terkait masalah itu. Itu seperti itu. Kalau saya bukan psikolog, ada sekelompok yang kelas seperti ada pemahaman. Oh ya. Tidak mau karena beralasan itu di antara dua tiang. Oh. Jadi kan sementara maaf kata di belakang masih berdekatan mungkin ada jamaahnya pas. Berarti ini untuk kasus sholat jamaah ya? Ya, nggak jamaah aja, hampir seperti itu. Seperti itu. Nah itu ini kita butuh penjelasan. Jadi kalau untuk karena ada yang bertanya kalau sholat di antara dua saka itu tidak sah kemana lah? Masuk ke imam masuk ke ruangan. Oh yang pengimaman seperti ini. Saya ini belum paham nih. Nanti coba saya cari di fikih. Saya nggak tahu maksudnya ini. Saya nggak mau kata sholat. Mau berdiri di dalam tiang ini, kita dianggap tiang itu. Imam masuk itu masuk. Iya masuk ini. Misal pengiman, imamnya, iya terus. Pernah dibahas juga waktu di kasus. Iya. Kalau jamaah kemungkinan banyak boleh maju masukkan ke masuk sini tapi ya. kalau memang jamaahnya lebih baik di belakang di sini gitu. Oh kayak gitu. Iya. Oke. Iya. Jadi untuk menjelaskan terkait masalah itu yang pertama sutroh untuk ketika sholat berjamaah sutrohnya di imam. Artinya jenengan nek sholat jamaah bocah cilik jenengan uding diwati wong sholat. Jenengan ini bukan masalah itu jadi masalah yang dimasalahkan itu. Ya, ini terkait masalah pengimaman ya. Ini kan kayak gini kasusnya. Jadi yang pertama perlu dipahami terlebih dahulu sholat untuk sifatnya jamaah maka sutroe nang imam. Sutroe. Nah, ketika kemudian mihrab seperti ini kan jenengannya pengimaman ya. Ini pengimaman. Nah, hukum pengimaman itu sendiri memang disinggung dalam fikih. Memang fikih tidak mengatur untuk urusan tempat tersendiri untuk imam seperti ini. Jadi memang di fikih tidak ada aturan fikih yang menjelaskan terkait masalah tempat tersendiri untuk imam. Contohnya seperti ini. Sekalipun banyak masjid-masjid kaum muslimin mesti ada pengimaman. Kan seperti itu ya, yang terdiri dari dua tiang. Sehingga ada pembahasan di kitab, tapi kitab yang ditulis oleh Nasiruddin Al-Albani yang menjadi nyuwun sewu, yang menjadi rujukan Salafi misal contoh. Dia mengikuti pendapat dari kalangan pendapat yang ditahqiq oleh Nasiruddin Al-Albani. Ketika kemudian jamaahnya tidak terlalu banyak, maka tidak perlu maju ke tempat ini. Tapi kemudian jika kemudian jamaahnya terlalu banyak, maju ke sini. Tapi pendapat ini dikritisi. Dikritisinya kenapa? Kalau memang kemudian di dalam fikih tidak ada seperti ini, ya sudah tidak perlu dipakai. Itu gitu. Artinya dalam terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah itu memang menjadi sisi perbedaan yang panjang lebar disebutkan. Kalau nanti kita dicarikan dalilnya terkait masalah itu, masing-masing berdiri pada dalil yang sama, warna nanteke. Jadi kalau kita berbicara masalah dalam hal yang berkaitan masalah fikih, maka pasti ada sisi perbedaannya. Ya memang iya, terkait masalah ini memang tidak ada fikih yang menjelaskan tempat pengimaman. Sehingga menjadi permasalahan kan hari ini kan janjinya pengimamannya dalam terkait masalah yang ditanyakan tadi, pengimamannya. Beda nek sholat masjid sing ana pengimaman selesai. Sholat mulai kadang-kadang nyuwun sewu, masjid kadang-kadang ada masjid sing memang sengaja ora dipasang pengimaman. Karena untuk menghindari kasus fikih terkait masalah ini. Ini kan adalah fikih tambahan pengimaman yang dulu tidak disinggung oleh ulama-ulama dulu. Gitu.
Karena kita tahu Masjid Madinah, Masjid Haram, orang anak pengimam mana yang Masjid Numpang. Tapi kita lihat di masjid-masjid di luar itu, ya tetap ada pengimamannya. Kan iya kasusnya ya. Kan seperti itu. Wallahu lah terkait masalah itu. Saya ya hampir-hampir. Sekalipun ya ada juga masjid yang tidak ada pengimamannya. Iya. Ya memang kalau secara fikih ya memang tidak ada. Memang secara fikih memang ya orang anak gitu. Orang anak memang tidak ada tempat khusus untuk pengimaman seperti ini. Memang tidak ada sebetulnya, tidak ada. Wallahualam terkait masalah itu lah. Besok kapan-kapan saya carikan di kitab terkait masalah itu, nggak selingan setelah membahas fikih jenazah, saya carikan supaya lebih jelas itu. Soalnya pembicaraan itu panjang lebar dan terlalu pelik untuk dibicarakan, gitu. Oh. Iya, memang kalau menurut fikih ya tidak ada, kalau menurut fikih ada. Cuma kan ini permasalahannya. Kalau di fikih itu tidak ada, yang menjadi pertanyaan, sholat dengan imam posisi di sini sah tidak? Gitu kan? Masalahnya gitu. Sekarang gini, kalau seandainya ini adalah perbuatan yang dilarang dan itu tidak ada dalam ajaran, yang menjadi pertanyaan, masjid-masjid yang ada pengimamannya kemudian itu difungsikan imam berdiri di sini, kemudian makmum sholat di belakangnya, sholatnya sah. Saya artinya gini, kalaupun seberat-berat hukumnya bagi orang yang membuat seperti ini tidak mempengaruhi sholatnya sah atau tidak. Ada yang berani menghukumi sholat yang ada pengimam seperti ini kemudian tidak sah. Selevel ulama fikih pun orang asing wani. Iya kan ya? Artinya itu adalah kalau kita bicarakan sebetulnya bukan sesuatu yang banyak bermanfaat untuk kaum muslimin, kecuali banyak menimbulkan perselisihan yang agak pelik meruncing ya. Sekalipun saya paham ini tidak ada ajaran dalam Islam, dalam fikih. Ya gitu. Wallahualam bisawab terkait masalah itulah. Kira ya kalau sudah kalau menurut saya ini kalau sudah terlanjur seperti ini sudah. Tapi kalau jenengan mau buat masjid ya sudah, nggak perlu pakai pengimat, lebih nyunah. Artinya gini, kalau masjid-masjid yang sudah ada pengimaman seperti ini sudah biarkan saja seperti itu. Oh, posisi miring. Oh. Yang itu. Oh, ya kayak gitu. Ya. Pokoknya gini, pokoknya kalau sudah ada pengimaman seperti ini nggak perlu dibongkar. Tapi kalau jenengan buat masjid yang baru lebih nyunah, tidak ada pengimamannya. Gitu, intinya gitu. Baik yang ada pengimamannya ataupun kemudian tidak, sholatnya sama-sama kemudian sah. Sholatnya sah. Dengan sholat yang ada pengimamannya dan tidak sama-sama hukumnya sah. Cuma nek belum membangun masjid dengan mau buat yang baru, lebih baik yang tidak ada pengimam, lebih nyunah, karena memang tidak ada di fikih terkait masalah ini. Wallahualam bisawab terkait masalah itu. Nanti hukumnya itu merambat ke kayak apa? Kubah. Ya kubah ya. Ini semua nanti pembicaraan itu merembetnya ke kubah. Pokoknya banyak, nanti pokoknya banyak. Kubah ya. Kalaupun kalau kita lihat secara nominal yang dikeluarkan untuk membeli kubah memang fantastis. Kubah kan masya Allah harganya ya, ada yang 40 juta, 80 juta, bahkan ada yang 100 juta. Yang jadi pertanyaan kan, masjid tanpa kubah boleh nggak? Ya boleh. Tapi masjid yang sudah ada kubahnya boleh nggak? Karena ini memulai pembicaraan masalah kubah ya. Kenapa ada? Insya Allah besok ya saya bicarakan supaya nanti, soalnya gini, kalau itu tidak dibawakan dalil-dalil, sementara saya tidak hafal itu dalil-dalil terkait masalah ini, kami terkait masalah kubah, saya nggak berani, nggak PR lah. Iya, karena kan
Besok insya Allah tatkala membicarakan masalah fikih jenazah, saya bawa kitab terkait masalah itu, membahas masalah itu juga sedikit. Iya. Iya men, tujuannya men ngesuk mungkin dewek kayak gie anak sing ninggal sampean sempan ke wani ngedusi, wani mengkafani dan yang lain-lain, sekaligus menyolati. Tujuan dewek serawung nang dunia ini kan nek anak sing ninggal akeh sing dongakna, kemudian ada kawan yang mengafani, ada kawan juga yang memandikan. Jangan sampai kemudian kita meninggal dikafani kemudian dimandikan tapi tidak mengikuti aturan sunnah. Yang dikhawatirkan kan seperti itu. Sing khawatir meningkan majite wedon, sing ngedusi pak kaum lanang. Kepriwe jejel, ya kan? Kepriwe jejel lagi. Kayak gitu. Kan kepriwe jejel. Jejel yang jenengan bayangna bojone dhewek sampean sing ninggal, sing ngedusi wong lanang, kepriwe jejel. Sekalipun sudah meninggal ya, sekalipun sudah meninggal, ini kan kehormatan kaum muslimah, gitu kan. Sing lebih parah maning, lagi ditusi, ditutupi jari tok mubang sehingga wong bisa pada ngelongok. Jangan ditontonan gitu. Dan berikutnya ini, berikutnya adalah yaitu macam-macam air. Sekarang yaitu macam-macam air yang bisa untuk berwudu, mandi junub, menyucikan, atau air yang memungkinkan tidak bisa menyucikan. Pembagian air dalam ilmu fikih, maka yang pertama disebut dengan air mutlak. Air mutlak di sini adalah airnya suci sekaligus bisa menyucikan. Banyune suci sekaligus bisa nggo bisa nggo mandi junub. Itu maksudnya. Ini terdapat tujuh air yang sifatnya bisa nggo adus junub, bisa untuk mandi keramas setelah haid atau setelah nifas, atau untuk berwudu. Ada 7 jenis. Yang pertama adalah yaitu ma'un mator, air hujan. Sing pertama banyu udan. Sampean duwe ember ngadangi nang kono sejolang. Suatu saat gak butuh ulih banyu suci, gua adus junub ulih, bahkan sampean gawe bak nang kono kayak kolam renang nadai banyu udan, sampean nek suatu saat junub nyemplung nyisilem menyaksa. Karena banyu udan bisa suci dan menyucikan. Jenengan tatkala hujan mau berwudu kemudian keluar harus hujan-hujanan, ngadangi talang bae. Sampai ngerti talang? Wow, banyu ini gerujuk ya, ngadangi talang karena jenengan banyu udan itu suci, menyucikan dan termasuk air mutlak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 11. Dalilnya surat Al-Anfal yaitu surat 8 ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunzilu 'alaikum minas sama." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari langit. Berarti apa? Hujan. Dialah Allah yang menurunkan dari langit yaitu air hujan. Tujuannya adalah liyutahhirakum, untuk menyucikan kalian semuanya. Berarti banyu udan ulih go wudu, ulih go adus junub. Satu, air hujan. Dalil yang lain adalah firman Allah juga, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit yaitu air tahura, suci. Di sini termasuk kategori air suci dan menyucikan, di antaranya adalah air hujan. Yang kedua, salju. Salju itu maksudnya salju atau es. Sampai wudu nganggo es batu ulilah. Es batu neng jenengan freezer dijio, terus kemudian dicairkan. Terus jenengan wudu kan di banyu es batu, boleh tidak? Boleh. Boleh. Sing ora udi
ke es batu campur es dawet. Ngomong cendolnya pada nang rai gitu. Karena nanti ada air suci yang tidak menyucikan. Jadi banyu suci tapi tidak bisa menyucikan. Nah, ini kan air suci yang sifatnya menyucikan, di antaranya adalah salju atau banyu es. Es di sini maksudnya adalah es batu. Es batu ini kan apa? Banyu. Kan ya, malah sifatnya ya gitu. Misalnya kalau es batu kan kita nggak pernah tahu karena di es batu. Iya. Airnya dari mana kan nggak pernah tahu. Iya. Misalnya ngambil di sungai. Ya, kayak gini maksudnya. Yang namanya kan salju itu kan kondisinya salju ya berarti katakanlah iya. Jadi gini. Kayak gini. Jadi untuk nomor 1 kan air hujan ya. Nomor 2 salju wal barodun, salju dan air es. Kalimat bahasa Arabnya barodun, air es, kami salju. Nah, itu suci menyucikan. Sekalipun mungkin wong jote nang kali. Sekarang saya mau tanya, banyu kali suci apa? Suci. Iya. Air kali itu suci. Air kali itu suci, sehingga kalau suatu saat dibuat es batu, kemudian jadi es batu, kemudian mencair itu sah hukumnya. Nah, kalau suatu saat kemudian kita berbicara masalah air jenis yang bisa menyucikan di sini, kemudian konang kene anak salju, anak es, dalilnya siapa? Nek dewek kemudian menentukan salah satu hukum di dalam Islam itu bisa menyucikan, harus berdiri di atas dalil. Karena orang ini nek dewek menentukan hukum, kok terus orang anak dalilnya? Dalilnya adalah doa yang biasa nang panjenengan dibaca. Disebutkan di dalam hadis Nabi. Sekarang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, yaitu nan Abi Hurairah dari Abu Hurairah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Tidak kabar, tatkala Rasulullah bertakbiratul ihram di dalam sholat, sakata hayah, kemudian dia posisinya diam. Qabla qiraati, sebelum membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah tatkala begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, dia diam sebelum membaca surat Al-Fatihah. Maka begitu rampung atau begitu Rasulullah selesai, kultu, aku Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayahku demi ibuku, tatkala engkau setelah takbiratul ihram kemudian engkau diam, lantas apa yang kau baca wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, aku membaca doa yaitu iftitah. Doa iftitah kan ada beberapa ya, ada 5 jenis, ada 6 jenis, ada 4 jenis, di antara doa ini yaitu Allahumma bangit baini. Kalau diartikan, Allahumma ya Allah, bangit jauhkanlah baini di antaraku, wabaina dan di antara khotoyaya kesalahan-kesalahanku. Kama bangata, seperti engkau menjauhkan bainal masyriqi, wilayah timur dan wilayah barat. Kalimatnya seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah kesalahan-kesalahanku seperti engkau menjauhkan wilayah timur dengan wilayah barat. Allahumma nakini, ya Allah, sucikanlah dosa-dosaku seperti engkau menyucikan, yaitu saubal abyad, yaitu kain yang putih, minadanasi, dari kotoran. Allahumma ghsilni, ya Allah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku, min khotoyaya, dari kesalahanku, bisalji, dengan salju, wal ma'i, dan air, wal barodi, dan es. Oleh karena hadis inilah ulama fikih berpendapat air salju, banyu es, suci. Dalilnya apa? Dalil ini sing sampean bendina maca itu nggak? Allahumma bangit baini. Sekaligus di sini mengandung pengertian, berarti air yang disebutkan di dalam hadis itu suci, menyucikan. Karena kita tahu nanti, kecuali nanti kayak gini, es batu kan suci. Nanti ada istilah ma'ul al-mutaghayyir, air yang berubah.
air suci tapi wis berubah karena kadar yang mencampurinya lebih banyak. Contoh, banyu bening, banyu termos atau banyu seteko disogi kopi, warnane dadi ireng kabeh. Suatu saat gue butuh dia, kita butuh dia. Ini jenengane banyu suci yang tidak bisa menyucikan. Es batu misal, es batu terus campuri teh, campuri es cendol. Ini jenengane banyu suci menyucikan. Itu seperti itu. Berarti kategori yang nomor 2, nomor 3, salju, es, termasuk suci, menyucikan berdasarkan hadis ini. Sekaligus ini menjadi dalil doa iftitah itu diantaranya adalah Allahumma bangkit. Sekalipun kalau kita kumpulkan itu ada beberapa doa iftitah yang diajarkan Nabi. Di antaranya ya kabiru walhamdulillah yang sering kita dengar. Ada kemudian Allahumma bangkit baini dan yang lain-lain doa yang kemudian menjadi doa iftitah. Dan yang ketiga terakhir ini. Yang ketiga adalah sekalipun ada 4 ya, ada 7. Ma'un bahri, air laut. Sampai naik plesir, menganti, mengsuluk, menglumut, mengpantai kembar mungkin, atau mengsagara view apakah sing anjir jerek. Sampai naik wudu, orang perlu datang mulai banyu wudu atau melaut. Banyu laut, gak wudu ulih. Banyu laut buat wudu ulih. Ini mantan asin. Iya kan ya. Berarti air laut itu boleh. Dalilnya apa? Yang menjadi dalil adalah hadis Nabi. Itu disebutkan oleh seorang laki-laki, riwayatnya dari Abu Hurairah. Sa'ala rujulun an-nabiyya. Laki-laki pernah bertanya kepada Nabi. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innan narkabul bahro. Kami pernah naik kapal. Kalau kemudian kami naik kapal, wa nahmalu mangana qalilan minal ma'. Kami membawa perbekalan air yang jumlahnya sedikit. Kami berlayar di atas kapal, jumlah persediaan air yang kami bawa sedikit jumlahnya, wahai Rasulullah. Fa in tawadda'na, jika kemudian kami berwudu, kemudian kami minum dengan air itu, tentunya air itu jumlahnya sedikit. Apakah boleh ya Rasulullah ketika kemudian kami berwudu dengan menggunakan air laut? Laki-laki itu kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, perbekalan air kami sedikit. Kami gunakan untuk berwudu, kami gunakan untuk minum. Sementara apakah boleh ketika kami kemudian berwudu dengan air laut? Kata Rasulullah, huwa tahurun, air laut suci, ma'uhu, yaitu airnya. Kemudian wal halu, dan kemudian halal, maitatuhu, kemudian bangkainya. Bangkai sing nang laut berarti halal, tapi di dalam iwak tuna wis pitung dina ya wis halal ya. Artinya bangkai di sini ya kita lihat kondisinya ya, karena anak istilah toyib kan di samping halal, di samping itu toyib, karena kelayakan bisa dimakan apa tidak. Tapi ada riwayat di mana dulu pernah anak sahabat Nabi menemukan bangkai ikan paus dimakan oleh mereka karena berbekalan mereka habis. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat yang duduk di bekas mata ikan paus itu. Jadi kayak jagong tapi nang bekas mripate. Iki berarti gedene sepiro wae. Wow. Ini menunjukkan ya berarti bangkai ikan di laut itu halal. Contohnya anak sahabat Rasul sing pernah nemu bangkai ikan paus. Sekalipun kalau kita melihat terkait masalah itu, apakah masih layak apa tidak? Karena ada beberapa bangkai yang boleh dimakan. Bangkai ikan, bangkai belalang. Kan ulih. Sesuatu sing mati, ulih kemudian dipangan diantaranya kan ikan, belalang. Tapi ada sesuatu yang kemudian dimakan menjadi halal dari sesuatu yang hidup. Sampai kepengen mangan iwak sapi dan dihitung adalah itu bangkai. Jadi dihitung itu bangkai, padahal itu kita ambil dari sesuatu yang hidup. Di antaranya jenengan mengambil daging dari sapi yang masih hidup.
Sampean kepengin mangan, kepengin rendang. Ning nyembelih sapi eman-eman kaken. Gandeng sapi lemu, jiot peso, tetel pupune. Jiot sekilo, nggo rendang. Yang seperti ini termasuk bangkai. Termasuk bangkai lagi yang diharamkan dalam Islam diantaranya yang jenengan nyembelih. Tidak mati-mati hewane. Gandeng orang mati-mati yang jenengan tekuk sisan gulune itu dibangkai. Menyembelih tapi orang mati-mati kemudian ditekuk sisan kemudian lehernya hewan itu supaya cepat mati, maka ini termasuk bangkai juga. Ini terkait masalah itu. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya berarti fikih jenazah ya, insya Allah. Dia mau ditanyakan mungkin sebelum ditutup kayak sing betul wis pada bubar kayak Masya Allah. Aduh. Ya, kebangetan yo. Oh, kan ya. Aduh, jauh pada bubar. Amlang apa malah berturu? Oh, itu amlang teman. Cukup ya? Nah, terima bahasa menjadi salim kita wati Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.